itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Wa taqirrul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Saya Arif Gula mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025 kepada saudara-saudariku seluruh umat Kristen yang ada di seluruh dunia dan secara khusus spesial untuk Indonesia tercinta. Teman-teman sekalian, saat ini saya akan membahas sedikit ya tentang ustadz-ustadz yang sewot, yang berdebat, yang kemudian cari-cari celah untuk memprovokasi umat agar umat Islam tidak mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut-ikutan dalam perayaan Natal yang diadakan oleh orang-orang Kristen. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di cuplikan itu adalah Ustadz siapa namanya ini ya? Ustadz Arifin Nababan lah. Ada satu lagi, Saiful Arifin Nababan ya. Jadi teman-teman sekalian, dia kemudian itu membangun sebuah statement bahwa kalau orang-orang Islam mengucapkan selamat Natal, maka langit mau runtuh. Gunung-gunung mau hancur ya, meledak mungkinkah atau bagaimana ya, hancur langit dan bumi itu intinya hancur jika orang-orang Islam itu mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen ya. Nah, terus sekalian beberapa pernyataan yang akan kita bahas. Dia bisa bahas tentang Yahudi yang katanya anak Tuhan atau anak Yahweh itu adalah Uzair ya. Lalu orang-orang Nasrani katanya menyebutkan Isa Al-Masih. Benarkah demikian? Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Hari Natal, Kainama bersama Aryeso dan Ustadz Aditya Taliang mengucapkan selamat Hari Natal 2024 kepada saudara Kristen dan Katolik. Selamat Hari Natal. Gitu ya. Sekarang 21 April. Selamat Natal ya semua. Sehat-sehat ya. Itu baru setuju saya kalau sekarang mengucapkan Natal. Oke? Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember, di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan
Jadi, sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya? Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, hampir-hampir langit itu mau terpecah, bumi itu mau terbelah, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan, dia punya istri, dia punya anak, haram. Dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.